Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Fitri Anggraini dari Poltekkes Kemenkes Palangkaraya. Hari ini saya akan bahas materi tentang konsep kesehatan otak pada wanita. Sebelum mulai, saya mau tanya dulu, pernahkah kalian ngerasa kecemasan berlebihan hingga mengganggu aktivitas fisik? Seperti sampai membuat sulit tidur ataupun sakit perut. Nah, hari ini kita akan bahas materi tentang hal tersebut. Materinya yaitu terkait kesehatan otak wanita, di mana untuk tujuan pembelajarannya mahasiswa mampu memahami bagaimana gangguan kesehatan otak dapat memicu kecemasan dan bahkan mempengaruhi kesehatan fisik sepanjang siklus kehidupan wanita, sesuai dengan tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran konsep kesehatan otak. Otak adalah bos dalam tubuh kita. Salah satu yang berperan adalah bagian limbik yang mengatur emosi dan prefrontal cortex dalam pengambil keputusan. Otak merupakan pusat pengendali emosi, kognisi, dan fungsi tubuh. Ketika neurotransmitter seperti serotonin dan dopamin seimbang, kita merasa tenang. Namun, kalau terganggu, disitulah muncul kecemasan. Coba perhatikan mind map di sini, di mana otak terganggu, kecemasan meningkat, kortisol akan naik, dan imunitas turun, dan penyakit fisik terjadi. Artinya, kecemasan yang tidak ditangani dapat menurunkan daya tahan tubuh dan memicu berbagai gangguan fisik seperti kecemasan ringan, kecemasan kronis yang bakal mempengaruhi tubuh kita. Pada saat mengalami situasi stres, kelenjar adrenal akan melepaskan hormon kortisol ke dalam darah untuk membantu tubuh mengatasi stres tersebut. Ini adalah bagian dari respon fight or flight di dalam tubuh yang membantu tubuh untuk bertahan dalam situasi yang menentang. Pada saat merasa stres, hormon kortisol dilepaskan. Biasanya akan terjadi peningkatan detak jantung dan tekanan darah. Napas juga jadi lebih cepat melepaskan glukosa untuk memberikan tubuh energi ekstra serta menurunkan sistem pencernaan. Kalau kita lihat lagi, apakah hormon kortisol itu sesuatu yang berbahaya bagi tubuh? Jawabannya tidak. Jika tidak berlebihan, karena salah satu fungsi utama kortisol adalah mengatur penggunaan glukosa di dalam darah. Hormon ini sebenarnya sangat membantu ya, karena akan membuat kita lebih semangat di pagi hari. Nah, bisa dilihat di sini ya, dampak sepanjang siklus kehidupan wanita. Gangguan kesehatan otak pada wanita dapat terjadi sepanjang siklus. Pada remaja, kecemasan dapat menurunkan konsentrasi belajar. Apa yang terjadi itu akan menyebabkan sulit konsentrasi, prestasi menurun, bahkan sampai gangguan menstruasi. Pada saat dewasa, stres pekerjaan dan hubungan itu bisa memicu burnout. Terjadinya apa? Terjadinya stres kronis, gangguan tidur, bahkan resiko terjadinya infertilitas. Lalu lanjut, pada kehamilan dan masa nifas, terjadi perubahan hormon membuat wanita rentan depresi, antenatal, dan postpartum. Apa yang terjadi? Nanti bayi bisa mengalami kecacatan, bahkan ibunya bisa mengalami tadi baby blues. Dan pada saat fase menopause, di situ penurunan estrogen mempengaruhi suasana hati dan meningkatkan resiko depresi serta penurunan kognitif. Jadi seperti gangguan memori, resiko penyakit degeneratif seperti Alzheimer, hipertensi, dan autoimun itu bisa terjadi. Nah, menurut kalian nih, di fase mana wanita paling rentan mengalami kecemasan? Coba bisa di komen ya. Kita sampai di sesi diskusi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, kita lanjut ke peran bidan. Nah, peran bidan, apa sih peran bidan menurut kalian? Bidan itu memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan otak wanita, yaitu yang pertama, dalam melakukan deteksi dini, dalam melakukan screening kecemasan dan depresi. Itu bisa dilakukan bidan pada saat ibu melakukan konsultasi. Yang kedua, kita bisa melakukan konseling dasar dengan cara apa? Mendengarkan dengan empati keluhan ibu, validasi perasaan, dan memberikan edukasi terkait coping stres, bagaimana mengatasi stres. Lalu bisa memberikan promosi kesehatan terkait edukasi nutrisi otak seperti omega 3, vitamin, olahraga, dan dukungan sosial, dan bisa juga melakukan kolaborasi dengan cara merujuk ke psikolog atau psikiater bila memang diperlukan. Nah, hari ini kita akan melakukan evaluasi. Evaluasinya yaitu yang pertama, seorang remaja perempuan sering merasa cemas, sulit tidur, dan mudah sakit flu. Menurut kamu bagaimana nih kondisi kesehatan otak bisa mempengaruhi gejala fisiknya? Bisa dijawab? Oke, pertanyaan kedua. Kita lakukan refleksi ya. Menurut kamu, apa peran bidan dalam menjaga kesehatan otak dan mental remaja putri agar berdampak positif sepanjang siklus kehidupannya?
Oke, bagus sekali ya. Nah, sekarang tugas. Bagi menjadi kelompok, lalu buat lembar balik tentang edukasi kesehatan otak, kemudian lakukan role play sebagai bidan yang memberikan edukasi. Ini contohnya ya. Oke, baik. Teman, kesimpulan kita pada hari ini yaitu pertama, kesehatan otak dapat mempengaruhi emosi, fisik, dan daya tahan tubuh. Gangguan otak itu berdampak sepanjang siklus kehidupan wanita dan bidan berperan tidak hanya menjaga kesehatan fisik tetapi juga mendampingi kesehatan psikologis wanita. Nah, ini adalah referensi yang saya gunakan, jadi nanti bisa digunakan teman-teman untuk melakukan tugasnya. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Luar biasa, terima kasih atas partisipasi kalian semua. Semoga materi hari ini bisa menambah wawasan kalian tentang bagaimana konsep kesehatan otak itu merupakan kunci dari siklus kehidupan wanita. Saya dosen Fitria dari Poltekkes Kemenkes Palangkaraya. Sehatkan otak, kuatkan jiwa, lindungi tubuh wanita sepanjang hayatnya. Jangan lupa tugasnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.